bahan makanan sehat yang tinggi kandungan serat. Olahan porang bagus untuk program diet karena bikin kita merasa kenyang lebih lama. Apa saja sih manfaat porang lainnya? Tunggu sebentar lagi ya. Padi versus porang, mana yang lebih menguntungkan? Orang Indonesia biasanya dianggap belum makan kalau yang dikonsumsi bukan nasi. Sebetulnya gak cuma orang Indonesia sih, rata-rata negara di Asia Tenggara dan Asia Timur makanan pokoknya juga nasi. Karena terletak di Khatulistiwa, negara kita memang pas banget buat menanam padi. Gak heran, sejak 2000 tahun silam sampai sekarang, nasi masih menjadi makanan pokok. Tapi tahu nggak, nasi tuh ternyata bisa bikin ketagihan loh. Karena kandungan gulanya gampang dicerna, bikin kita jadi gampang lapar juga. That's why rasanya pengen makan nasi lagi, dan lagi. Berbeda dengan porang yang rendah kalori, rendah karbohidrat, dan juga rendah kadar gula. Porang lebih menguntungkan buat kesehatan dan lebih menguntungkan buat petani. Kok bisa? 1 hektar lahan padi bisa panen 3 kali dalam setahun. Hasilnya sekitar 20 ton gabah basah per tahun. Tanaman porang hanya bisa dipanen setahun sekali, tapi menghasilkan sekitar 40 ton porang. Dari segi harga, porang juga lebih tinggi daripada gabah. Perawatan tanaman porang juga lebih gampang. Gak perlu dialiri air terus-menerus. Cukup menggunakan pupuk organik dan minim hama. That's why porang bakal jadi sumber pangan baru pengganti beras. Sejak porang jadi tren baru sebagai bahan pangan, kebutuhannya makin banyak. Makin banyak petani yang beralih ke porang. Tapi ada juga nih yang sudah membudidayakan porang bahkan sebelum populer seperti sekarang. Pasangan suami istri di Nganjuk, Jawa Timur membudidayakan porang untuk diolah jadi bahan makanan. Usaha yang sudah ada sejak 1967 ini kini sudah dikelola oleh generasi ketiga. Olahan porang berupa tepung sudah tembus pasar dunia loh. Semua dikerjakan secara mandiri, mulai dari budidaya, pembibitan, hingga pengolahan hasil panen. Porang bisa dipanen untuk pertama kali pada usia 2 tahun. Setelah panen pertama, tanaman dapat dipanen setahun sekali, tanpa harus menanam kembali umbinya. Sekali tanam, bisa dipanen terus-terusan. Ini umbi porang produksi yang layak untuk dipanen. Harus diolah karena tidak bisa ekspor berupa umbi. Nah, untuk ciri-cirinya yang layak untuk dipanen dan diproduksi itu yang 1 kilo ke atas, kemudian nggak berjamur, dan juga nggak busuk. Itu yang bisa kita panen. Untuk kebutuhan ekspor, umbi yang sudah dipanen harus diolah menjadi tepung dan kepingan kering alias chip. Pengolahan chip porang sekarang sudah dilakukan di pabrik modern seperti ini. Lebih cepat dan bisa menghasilkan lebih banyak chip kering. Sebelum pakai mesin, dulu chip kering dibuat secara manual. Umbi dibersihkan menggunakan mesin semprot, dipotong atau diparut menggunakan besi tajam yang menempel pada papan kayu. Dijemur di bawah sinar matahari selama 1 minggu. Wah, lama banget kan? Kalau dilihat sekilas, mirip kayak keripik singkong ya. Tapi chips umbi porang ini gak bisa dimakan loh, karena rasanya pahit. Masih harus diproses sampai jadi olahan yang enak di lidah. Selain hasil pengolahan umbi porang yang dijual, tempat produksi ini juga menjual bibit tanaman porang. Bibit tanaman porang berasal dari biji kata atau biasa disebut bulbil. Per tanaman biasa dijual 1.500 sampai 2.000 rupiah. Sedangkan biji kata dijual 150 hingga 200.000 rupiah per kilogram. Karena permintaan porang terus meningkat, butuh petani-petani terampil yang mampu menghasilkan porang berkualitas. That's why Kak Doni dan Kak Feby membina dan memberi fasilitas pada para petani.
Pemberdayaan yang kami lakukan adalah one stop service untuk petani, untuk masyarakat sekitar. Jadi mulai dari permodalan kami berikan, pembibitan, pendampingan tanam, hingga kita beri jaminan hasil panennya. Hasil tepung dan chip yang dibuat di sini akan dikirim ke beberapa negara seperti Taiwan, Jepang, dan Korea. Aduh, katanya kerasan kalau aku lihat-lihat tiap hari dari pagi, siang, sore ngalang olahraga terus nggak capek aku katanya. Ya, gimana Nyil? Perut aku udah belipet-lipet Nyil. Bisa sih kurus, tapi harus tahan napas dulu. Ya, itu nggak bohong katanya. Ya makanya, katanya sih bagus sebenarnya olahraga terus. Tapi ada satu nih kebiasaan jelek katanya. Hah? Apaan Nyil? Katanya nih makannya ngasih sembarangan, nyemilnya yang manis-manis, dan juga yang goreng-gorengan. Terus kalinya ngakan udah kayak gunung katanya. Ya gimana Nyil, aku kan lapar banget. Unyil ada nggak Nyil makanan yang bisa bikin kenyang tapi juga rendah kalori? Ada dong katanya. Wah, apa tuh? Contohnya adalah mie shirataki dari Korang katanya. Kalau itu kandungannya kayak gimana Nyil? Per 112 gramnya mengandung 10 kalori dan mengandung banyak serat katanya. Wah, cocok banget nih yang buat diet. Yaudah Nyil, kita cari mie shirataki Nyil. Ayo katanya. Di Jepang, tepung porang banyak dimanfaatkan sebagai bahan pembuat jeli konnyaku dan mie shirataki. Di Indonesia, tepung dan chip porang memang belum populer, tapi olahan tepung porang berupa shirataki sudah mulai dikenal dan dikonsumsi nih. Pabrik pengolahan shirataki ini ada di Indonesia loh. Ada 2 produk yang dihasilkan, yaitu mie dan beras. Yap, berasnya bukan dari padi, tapi dari tepung porang yang diolah dengan teknologi canggih sehingga bentuknya mirip seperti beras. Pas banget kan untuk orang Indonesia yang berasa belum makan kalau bukan nasi. FYI nih, pabrik yang mengolah shirataki jadi beras tiruan ini satu-satunya di Indonesia loh. Sayangnya harga beras shirataki ini sangat mahal, jauh lebih tinggi daripada beras. Pengolahan porang menjadi beras shirataki butuh banyak proses dan mesin-mesin canggih. Berbeda dengan pengolahan gabah menjadi beras yang lebih simpel. Porang merupakan salah satu bahan makanan sehat yang tinggi kandungan serat. Olahan porang bagus untuk program diet karena bikin kita merasa kenyang lebih lama. Kak Debbie, mantan atlet binaraga yang kini menjadi pengusaha porang, sudah membuktikan nih. Biasanya untuk tepung porang saya olah menjadi bakso ataupun nasi. Karena tepung porang sendiri itu dari glukomanannya mengandung asupan gizi yang sangat bagus untuk kesehatan kita. Untuk kadar gulanya rendah, kemudian low karbo, sehingga untuk badan itu, apalagi untuk atlet binaraga seperti saya ya, lebih untuk bisa membentuk otot dan mengurangi body fat tubuh. Bisa diolah jadi makanan, bisa juga diolah jadi minuman sehat. This is it, boba shirataki. Tekstur kenyal boba murni dari umbi porang. Gak ada campuran bahan lain kecuali bubuk asitaba sebagai pewarna. Proses pemasakan sekitar 15 sampai 25 menit. Adonan bakal lanjut didiamkan selama 1 sampai 2 jam. Baru deh bisa dimasukkan ke mesin pencetak boba. Dengan suhu air 60 derajat Celcius, butiran boba langsung keluar dengan cepat nih. Berbeda dari boba kering yang harus dimasak lagi sebelum disantap. Boba shirataki ini dikemas dalam keadaan basah. Saat dikemas, boba direndam dengan air bersuhu normal biar cepat dingin. Boba porang bisa dibuat jadi minuman apapun, sama kayak boba biasa. Bisa juga jadi topping minuman es dawet seperti ini. Wah, ternyata permintaan porang dari Indonesia melejit ya Nyil ya. Iya Kak Tinggo, kan kalau kayak gini petani jadi sejahtera ya Kak Tinggo ya. Iya, apalagi industri food and beverage Nyil. Tapi tahu nggak Kak Tinggo, kalau Korang itu nggak cuma buat makanan doang loh Kak Tinggo. Oh, emang bisa buat apanya Nyil? Bisa jadi lem organik, kosmetik,
menghidupkan jernih air dan juga salah satu pembuatan pesawat Katinggo. Wah, dari porang jadi banyak manfaatnya Nyil ya. Iya Katinggo. Udah tahu rasanya pedas, tapi nggak bikin kapok. That's why ada istilah kapok Lombok, yang artinya udah tahu bikin menderita, tapi tetap dilakuin. Mudah didapat, di pasar, di warung, sampai tukang gorengan, cabai nggak bakalan absen deh. Tapi ada saatnya harga cabai melambung tinggi, biasanya karena faktor cuaca. Pas musim hujan, hasil panen cabai nggak banyak, tapi permintaan tetap atau malah meningkat. Akibatnya, cabai jadi rebutan dan langka. Harganya bisa selangit. Solusinya, ya nanam cabai sendiri di rumah. Gak cuma dikonsumsi, tanaman cabai bisa dijadikan tanaman hias loh. Kayak cabai warna-warni mirip pelangi ini nih. Tuh, ada warna merah, ungu, hijau, oranye. Keren! Cabai pelangi ini merupakan hasil penelitian Profesor Syukur di Institut Pertanian Bogor. Awalnya, Profesor Syukur ingin membuat cabai yang bisa ditanam di rumah. Tapi supaya warnanya tidak monoton, dibuatlah cabai dengan warna pelangi seperti ini. Jadi, selain bisa dikonsumsi, cabai ini juga bisa dijadikan pemanis di halaman rumah. Warna-warni ini sebenarnya adalah tahap proses pematangan. Untuk cabai jenis Nazla, cabai yang baru tumbuh, warnanya ungu tua. Semakin lama warnanya menjadi hijau sampai menjadi merah. Urusan cabai ada ahlinya nih. Profesor cabai di Indonesia ini, Profesor Syukur. Profesor Syukur sudah meneliti cabai sejak tahun 2003. Kecintaannya pada cabai berawal dari petani cabai yang sering gagal panen. Latar belakang keluarga sebagai petani mendorong Profesor Syukur mengembangkan cabai unggul. Apalagi saat itu belum ada peneliti khusus tanaman cabai. Total cabai yang dikembangkan Profesor Syukur sudah sampai 40-an loh. Buat dapat satu varietas cabai butuh waktu penelitian sampai 5 tahun. Soalnya sifat unggul ini harus konsisten sampai 7 turunan. Bisa dimakan langsung atau diolah-olah jadi sambal. Ini dia yang unik dari Yogyakarta. Cabai segar dibuat isian olahan kue tradisional yang khas. Kalau bapia identik sama isian kacang hijau, yang ini beda. Bapia crispy sambal. Gak salah dengar kok, luarnya mirip bapia kebanyakan. Tapi dalamnya, wih, isian sambal dari cabai segar. Rasa bapia dengan isian sambal ini gak terlalu pedas, manis dengan rasa gurih dari si ebi. Puluhan kilogram cabai merah segar dimasak sampai kering. Ditambah rempah lainnya seperti bawang putih dan merah biar aroma dan rasanya makin sedap. Digiling dengan ebi dan kacang hijau untuk teksturnya. Lalu dimixing sampai jadi adonan isian yang halus. Next, bikin adonan kulit bapia. Nggak sembarangan, biar ngehasilin tekstur berlapis khas kulit bapia. Butuh 2 jenis adonan, kasar dan halus. 2 adonan ini bakal disatukan, yang halus di luar dan kasarnya di dalam, supaya hasilnya nanti jadi berlapis-lapis. Kok warnanya hijau? Ini dia varian baru, bapia pandan. Kulit bapia biasanya terdiri dari 3 sampai 4 lapis saja. Kalau bapia ini bisa sampai 9 lapis loh. Makanya kulit bapianya akan terasa lebih crispy. Jangan kada berisik, katanya gue lagi ngerjain matematika. Aduh Unyil jangan berisik, aku lagi fokus nih ngerjain nih. Katanya udah selesai belum? Aku ini lagi nggak ngitung matematika. Nah, terus katanya gue ngitung apa? Ini loh Nyil, lagi ngitung diameter bakpia. Kenapa Kak Tenggo? Biar sama semua ukurannya. Aduh Kak Tenggo kuno banget sih. Sekarang itu ada gaki yang modern yang menggunakan mesin. Aduh berarti nggak usah capek-capek ngitung begini dong Nyil. Iyalah Kak Tenggo. Ini dia liputannya, cekidot. Di Yogyakarta yang terkenal dengan bapianya,
masih banyak produsen yang mempertahankan teknik pembuatan tradisional. Butuh banyak orang dengan keterampilan tangan untuk membentuk sebuah bapia berbentuk bulat dan rapih. Itu dulu. Bapia yang dibikin di sini gak mau ketinggalan zaman. Lebih cepat, higienis, bentuknya seragam, dan tahan lama. Jadi keunggulannya kita pakai mesin, bentuknya satu sama yang lain itu gramnya sudah pasti sama. Jadi antara isi dan kulitnya itu pasti sama. Dan produksi lebih cepat, kita 1 jam bisa 2.500 sampai 3.000 pieces. Bapia yang dibungkus dalam kemasan dus. Dikemas seperti ini bikin bapia nggak tahan lama. Hanya 4-5 hari untuk bapia basah. Atau bisa sampai 10 hari untuk bapia kering. Bapia crispy yang dibuat di pabrik yang ada di Yogyakarta ini dikemas satuan dengan bungkus berbahan aluminium foil. Lebih higienis dan jelas tahan lama. Bisa tahan sampai 6 bulan lamanya loh, keren. Kalau gini gak usah takut dan pusing lagi deh. Buat dibawa kemana aja dan kapan aja. Si oleh-oleh bapia khas Jogja. Nyil, kenapa kalau toko bakpia di Jogja itu pakai angka ya namanya, Nyil? Itu tuh bukan angka kesukaan si owner, Katinggo. Tapi itu angka nomor rumah. Oh, nomor rumah bukan nomor hoki. Ya bisa jadi gak hoki juga sih. Kalau Katinggo bikin toko bakpia, bisa jadi nanti tokonya bakpia 15A sampai bakpia 20C. Kok kenceng banget, Katinggo? Oh iya dong, rumah Katinggo mah berderet. Sultan. Ya, Sultan akanya. Bukan cuma inovasi proses pembuatannya saja. Sejak dikenalkan tahun 2018 lalu, bapia yang diproduksi di pabrik ini terus menghadirkan berbagai varian isi yang beragam. Yap, harapannya kue tradisional kayak bapia dari Jogja ini bisa terus dikenal dan dinikmati sampai seluruh Nusantara, bahkan mancanegara. Meski dikenal sebagai makanan tradisional dari Jogja, nyatanya bapia merupakan warisan kuliner dari Tiongkok. Disisit, pia kacang hijau yang jadi cikal bakal bapia. Di Tiongkok, pia kayak gini dikenal dengan sebutan mooncake atau kue bulan. Biasanya dimakan saat festival bulan di musim gugur. Dari kue bulan, masyarakat Tionghoa zaman dulu membuat kue-kue serupa yang disebut pia. Salah satunya bapia.